Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, rezekinya lancar, dan yang lain-lain juga lancar. Punya deposito? Yang punya deposito ngajung, tak kancani. Kok orang ngajung itu? Yang tidak punya deposito ngajung? Dong ngapusi. Yang diminta tunjuk jari yang punya sedikit, yang tidak punya ya isin. Kita berusaha nek iso duwe deposito, salah satu bentuk menyimpan aset kekayaan. Ada yang emas, ada yang deposito, ada yang sertifikat. Nah, pilih yang mana? Pilih kabeh, maruk jenenge iki. Deposito itu kita menyimpan uang di bank ya. Boleh diambil sewaktu-waktu enggak? Tidak. Ada jatuh temponya. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kira-kira Bapak Ibu kalau menitipkan uang di bank, cari bank yang memberikan bunga kecil atau rendah atau tinggi? Ketoke don duwe iki. Nah, suatu waktu misalnya kalau membutuhkan dana, kalau belum jatuh tempo, bisa dicairkan enggak? Bisa. Tapi resikonya apa? Nah, jebule akeh sing duwe deposito iki. Iso jawab ya. Jadi deposito itu uang kita simpan di bank dalam jangka waktu tertentu, dan kita boleh mengambil saat-saat yang sudah ditentukan. Dalam kasus mendesak, kita boleh mencairkannya dengan penalti. Betul? Semoga Anda punya deposito banyak. Semoga Anda punya deposito yang banyak. Nah, kok
banter iki ketok iki golek sing luwih gede iki. Semoga Anda punya sertifikat yang banyak. Amin. Punya deposito yang banyak. Amin. Nah, mbok ngono ki lho diamin ngono ki lho ya. Bapak Ibu, saudari-saudara, gereja mengajarkan ada yang namanya deposito iman. Depositum fide. Kasanah iman. Kekayaan iman. Lalu apakah yang disebut dengan deposito iman itu seperti uang tadi yang disimpan? Sertifikat, kalau disebut itu sebuah kekayaan, atau emas, begitukah? Tidak. Deposito iman artinya bahwa iman akan Yesus diberikan oleh Yesus kepada gereja, yang diterima oleh para rasulnya, kemudian diwariskan dari zaman ke zaman, dan itu melalui tradisi dan kitab suci. Lalu atas tradisi dan kitab suci ini gereja menafsirkan, lalu ada istilah magisterium, gereja mengajar. Sehingga dengan begitu kekayaan iman dari waktu ke waktu terus diwariskan kepada anak cucu kita. Pertanyaannya adalah, sebutkan deposito iman itu. Karena kekayaan iman itu kan diberikan kepada Yesus, diterima oleh para rasul, dan diteruskan melalui tradisi dan kitab suci kan. Salah satunya saya tunjukkan bacaan kedua. Petrus memberikan kesaksian iman, kekayaan iman. Maka dia mengatakan bukan isapan jempol. Betul kan tadi? Halaman 3. Saudari-saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Apa yang Petrus lihat? Peristiwanya ada dalam bacaan Injil, yakni Yesus berubah rupa, yang seringkali kita sebut dengan transfigurasi. Dan Yesus yang berubah rupa itulah mau menunjukkan kepada gereja, kepada kita, bahwa Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan saksinya tidak hanya Petrus, tetapi dua temannya yang lain, yakni Yakobus dan Yohanes. Saksi dulu, sekarang pun masih dipakai agar kuat, tidak hanya satu tapi dua. Maka dalam proses pengadilan didatangkanlah berapa saksi? 2 minimal. Dalam perkawinan pun saksinya 2 minimal. Setidaknya kalau satu budek, satunya bisa melihat, bisa saling mengisi ya. Wah, aku melihat tapi tidak mendengar, aku mendengar tapi tidak bisa melihat, gitu kan. Nah, mereka bertiga ini menyaksikan yang dalam bahasa Petrus bukan isapan jempol, ini nyata, kami adalah saksinya. Apa yang kalian lihat? Yesus berubah rupa, menampakkan kemuliaannya, dan melihat Elia serta Musa di sebelah kanan kirinya. Itu menandakan dimensi ilahi. Musa juga pernah bercakap-cakap dengan Tuhan di Gunung Sinai. Elia pernah bercakap-cakap dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dan keduanya sudah tidak ada atau tidak hidup pada zaman mereka, masa lampau, tetapi tampak lagi bersama dengan Yesus. Artinya Musa dan Elia tidak mati tetapi hidup. Apa yang disaksikan oleh para rasul ini hanya sesaat. Saking bahagianya mereka mengatakan, mari kita bikin tenda, satu untuk engkau, Elia dan Musa. Tetapi kebahagiaan itu sesaat, dan Yesus menegur mereka. Suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya, dan dengarkanlah dia.
Itulah kemuliaan Yesus yang dipertontonkan, ditunjukkan kepada murid-murid yang dekat ini. Supaya apa? Satu, memiliki harapan agar kelak mereka juga bersama dengan Yesus masuk dalam kemuliaan. Seperti Elia dan Musa yang sudah mereka lihat. Yang kedua, agar para murid tidak hanya silau saat melihat Yesus. Wow, kagum, bahagia, gembira, happy dan seterusnya. Tapi sekaligus para murid pada saat mengalami penderitaan mereka dikuatkan atas peristiwa Gunung Tabor ini. Dan kita tahu para murid akhirnya mengalami penderitaan. Dan kekuatan yang mereka terima adalah sabda Yesus, dengarkanlah dia. Sabda saat apa ya? Pasca Yesus bangkit, saat Yesus sudah bangkit. Jangan takut, aku menyertai engkau. Dan banyak hal. Kata-kata dengarkanlah dia pada kiranya membuat para rasul, para murid ini mempercayai dan menghidupi sabda-sabda Yesus. Dua itu yang kurang lebih bisa kita temukan. Para rasul supaya katakanlah bahasa sekarang ya, iklan, diberi iklan, meskipun iklan-iklan sekarang ini kan banyak yang palsu ya. Ini pemutih, nyatanya juga tidak putih-putih. Coba yang Bapak Ibu settingan pabrik dari awal hitam dikai pemutih, kira-kira iso ora? Ya tetap wae, dagingnya tetap ono ya. Ini bukan iklan seperti yang kita alami, tapi ini sungguh dihidupi oleh para rasul, menampakkan kemuliaannya supaya mereka, kita juga yang mengimaninya, masuk dalam kemuliaan itu. Dan ketika nanti menghadapi kesulitan, ingat peristiwa Gunung Tabor. Lalu ini memberi permenungan apa untuk kita? Perayaan ini, Yesus menampakkan kemuliaannya. Deposito iman, kekayaan iman. Dan saya percaya Bapak Ibu memiliki kekayaan iman masing-masing. Deposito iman masing-masing. Apa yang pernah Bapak Ibu simpan? Mungkin peristiwa masa lampau dulu, saat-saat mengalami kegembiraan karena merasa dekat dengan Tuhan, saat-saat di mana mengalami Tuhan begitu mengasihi, saat-saat di mana Tuhan begitu mencintai, bahkan saat terpuruk pada waktu itu lalu diselamatkan oleh Tuhan dan mengimani, tanpa Tuhan aku tidak selamat. Dan barangkali tidak hanya satu dua pengalaman, banyak pengalaman. Dan kalau itu dihidupi, diimani dan disimpan, maka menjadi kekayaan iman. Tidak hanya kekayaan gereja, tetapi kekayaan iman masing-masing. Kapan ini bisa dibuka, dicairkan kira-kira? Saat jatuh tempo, iya. Saat temponya jatuh, saat kapan itu? Saat kita sedang jatuh, saat kita sedang terpuruk. Kalau sedang jatuh, kalau sedang terpuruk, ingatlah bahwa Tuhan pernah mengasihi pada masa lampau kita. Seperti para rasul, saat mereka menderita, diingatkan peristiwa Gunung Tabor, memandang kemuliaan. Maka untuk masuk pada kemuliaan harus menanggung derita, tidak menolak kesulitan, tidak menghindari kesulitan, menghadapinya dengan tatak karena yakin kemuliaan akan Tuhan berikan. Maka saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini mengajak kita terus-menerus mencari, menyimpan kekayaan-kekayaan itu sebagai deposito. Sehingga pada gilirannya saat-saat tertentu kita mengeluarkannya lagi, merefresh lagi, Tuhan mengasihi. Ada salah satu pengalaman seorang ibu yang ditinggalkan suaminya sudah 10 tahun lebih. Saya tanya, mau cari suami enggak? Kalau mau cari suami saya umumkan di gereja. Tidak, Romo. Saya mau
rawat anak-anak saya. Selama ini sudah kuat bertahan berkat doa-doa. Nah, ini pengalaman. Kalau percaya sama Tuhan 10 tahun terakhir ini mendampingi hidupnya, tahun-tahun depan, tahun-tahun mendatang, Tuhan yang sama pun akan menyertainya. Itulah fungsinya deposito iman, mengangkat kembali, digunakan saat kita membutuhkan, saat jatuh, saat krisis, dan saat kehilangan harapan. Yakinlah Tuhan tetap menunjukkan kemuliaannya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.